Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Media sosial bisa kita pakai untuk ajang silaturahmi, personal branding, untuk jualan, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak hati-hati, media sosial ini justru bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Teman yang baik adalah teman yang pada saat kita menceritakan hal-hal yang paling memalukan dalam hidup kita, dia mendengarkan kita dan tersenyum. Teman yang baik pada saat kita menceritakan kenapa kita bisa insecure, dia selalu mendengarkan kita dan berkata sabar. Teman yang baik adalah pada saat kita menceritakan cerita personal dan profesionalisme kita, dia selalu ada di samping kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian di antara Anda yang menonton video ini adalah pengguna media sosial, bahkan pengguna media sosial aktif. Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Pisau itu bisa gunakan untuk memotong bawang, memotong sayur, memotong buah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, pisau itu justru bisa melukai kita. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial bisa kita pakai untuk ajang silaturahmi, personal branding, untuk jualan, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak hati-hati, media sosial ini justru bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya, banyak sekali orang-orang menyebarkan informasi-informasi fake. Dengan media sosial dulunya dia sangat disukai, tapi dengan media sosialnya dia yang mungkin terlalu lebay, terlalu pamer, dan terlalu sebagainya. Mungkin sekarang dia dibenci karena media sosial dia. Bahkan tidak jarang kita dengar banyak orang-orang gara-gara postingannya di media sosial bisa berakhir dibui atau di penjara. Nah, itulah artinya bahwa kita ini harus menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak. Artinya orang-orang cerdas itu tahu memisahkan mana yang harus diposting dan mana yang tidak harus diposting. Karena dia sebelum memposting itu dia pikir dulu baru posting. Tetapi banyak orang posting dulu baru pikir. Postingan kita, kata-kata di media sosial sebenarnya itulah cerminan diri kita sebenarnya. Makanya banyak sekali quote yang mengatakan bijaklah bermedia sosial. Nah, sharing santai kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang tidak akan diumbar oleh orang-orang cerdas di media sosial. Yang pertama adalah masalah keluarga. Orang-orang cerdas tidak akan mengumbar masalah keluarga mereka di media sosial. Kenapa? Karena mereka tahu dengan mengumbar masalah mereka di media sosial terus-menerus, mereka akan kelihatan tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Karena di media sosial itu bukan cuma orang-orang yang kita tahu ada di situ. Tapi di media sosial itu juga justru banyak orang-orang yang kita tidak tahu, yang melihat kita hanya dari postingan. Orang-orang cerdas tidak akan posting masalah-masalah keluarganya di media sosial. Karena mereka tahu nanti itu malah bisa merusak reputasi mereka di mata teman-teman mereka, di mata kolega mereka, dan di mata teman-teman yang lain mereka. Terus ada yang bilang, loh itu kan media sosial gua, suka-suka gua dong. Mau posting ini kek, mau posting itu kek. Kalau lu nggak suka ya jangan lihat. Apa urusanmu dengan media sosial gua gitu? Ya nggak apa-apa sih kalau Anda menganggap itu bukan urusan orang-orang. Tapi ada satu hal yang Anda harus ingat. Bukan urusan Anda juga apabila ada orang yang menilai negatif tentang diri Anda dari semua apa yang Anda posting di media sosial. Ya itu bukan urusan Anda juga. Yang paling sering sekarang yang kita lihat di media sosial, terutama di TikTok, banyak sekali istri yang posting tentang kekurangan suaminya di media sosial. Dia posting mengenai kekurangan suaminya di TikTok. Begitu juga suami posting mengenai kekurangan istri di TikTok. Saya tidak tahu apa maksud mereka untuk posting seperti itu. Tapi ujung-ujungnya apa yang mereka posting itu dosa. Kenapa? Yang pertama, kalau itu memang benar postingannya atau jujur postingannya, mereka sudah dosa. Menyebarkan aib orang lain aja kita tidak boleh. Menyebarkan kelemahan orang lain saja tidak boleh. Apalagi menyebarkan kelemahan suami atau istri sendiri, atau bapak sendiri, atau adik sendiri, atau keluarga sendiri. Yang kedua, kalaupun itu hanya demi kepentingan konten, yang banyak sekali orang bersandiwara demi kepentingan konten, itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Anda bohong. Anda menelanjangi orang-orang terdekat Anda hanya demi kepentingan konten. Sekarang ini banyak sekali orang demi konten mau melakukan apapun. Demi terkenal, demi viral, mau melakukan apapun. Yang mereka pikir adalah bagaimana saya terkenal dulu, bagaimana saya viral dulu. Urusan apapun yang terjadi dengan saya, tanggapan orang tentang saya, mau negatif, mau positif, yang penting saya terkenal dulu. Saya percaya orang-orang cerdas tidak akan
melakukan itu. Karena orang-orang cerdas pasti berpikir berkali-kali lipat untuk membuat sebuah konten. Ini konten bisa bermanfaat atau tidak. Ini konten ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nggak usah dulu deh. Ini konten lebih banyak manfaatnya. Posting deh. Saya yakin seperti itu. Lagian kalau kita posting masalah keluarga kita, masalah bapak kita, masalah ibu kita di media sosial, masalah suami kita, masalah anak kita di media sosial, itu sama saja menelanjangi diri kita sendiri. Apalagi pasangan suami istri. Orang cerdas sangat tahu fungsi suami istri itu di media sosial itu seperti apa. Fungsi suami istri itu sama seperti pakaian. Yang pertama, saling menutup cacat dan menutup aib. Yang kedua, fungsi suami istri itu melindungi pengaruh buruk dari luar. Yang ketiga, suami istri itu berfungsi sebagai perhiasan, jadi enak untuk dilihat. Yang keempat, suami atau istri itu adalah lambang kepribadian dan status sosial kita di masyarakat. Yang kelima, suami atau istri kita itu adalah citra diri dan simbol kedudukan. Jadi orang cerdas sangat tahu mengenai hal-hal seperti itu. Jadi dia akan berpikir berkali-kali lipat, sebete apapun dia dengan ibu dia, sebete apapun dia dengan suami dia, dengan istri dia, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain memandang miring tentang keluarganya itu dengan postingan-postingan masalah keluarga dia di media sosial. Jadi please, cerdas dan bijaklah untuk posting masalah-masalah keluarga Anda di media sosial. Yang kedua, orang-orang cerdas itu tidak akan umbar masalah percintaannya di media sosial. Banyak sekali saya lihat anak muda yang di mabuk asmara, story-nya isinya pacarnya terus. Bahkan di kolom komentar orang lain, mereka saling posting satu sama lain tanpa peduli itu postingan siapa. Status-statusnya karena lagi jatuh cinta itu alay banget. Ada lagi posting-posting, screenshot percakapan mereka di WhatsApp atau dimanapun mereka posting di media sosial, mereka tunjukkan kepada orang lain. Dikit-dikit story sama pacar, dikit-dikit story ini, dikit-dikit ngeliatin, wah pacar gua cantik nih, wah pacar gua ini, aduh. Emang orang peduli? Orang nggak peduli sama sekali, beneran orang nggak peduli. Maunya apa sih? Gini loh, kalau sekali dua kali nggak masalah ya. Kalau sampai harus terus menerus ya orang jengah juga liatnya gitu. Emang orang kagum? Enggak, justru orang nggak peduli. Media sosial itu sebenarnya bisa kita memberikan impact tentang branding kita, tentang pribadi kita kepada orang lain. Tapi kalau media sosial kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain, lama-lama orang akan bete juga, akan jengah juga melihat media sosialmu seperti itu. Impactnya nanti pada saat Anda posting hal-hal bermanfaat, atau Anda posting, atau Anda story hal-hal yang berguna bagi orang lain, itu sudah tidak ngefek sama sekali. Kenapa? Karena branding Anda terkenal sebagai orang yang bucin. Berarti nggak boleh dong Pak posting dengan pasangan? Boleh, tapi coba Anda lihat orang-orang keren kalau bila mereka posting dengan pasangan mereka di media sosial. Mereka posting, mereka lagi berdua, tapi dibarengi dengan caption yang mengedukasi, yang menghibur, dan sebagainya. Kuncinya sebenarnya boleh posting, tapi jangan diumbar, jangan terus-menerus. Karena walaupun itu media sosialmu, kan orang lain juga yang lihat. Kalau Anda bilang ya suka-suka gua, ya suka-suka mereka juga untuk menilai kan. Cinta yang dewasa itu tidak perlu dipublikasikan. Pada saat mereka mempublikasikan undangan nikah untuk disebarluaskan. Itu lebih keren. Yang ketiga, orang-orang cerdas tidak akan mengumbar tentang rencana besarnya atau planning besarnya di media sosial. Kenapa? Karena itu masih rencana. Ada 5 ekor burung di atas pohon. Keempatnya merencanakan untuk terbang. Pertanyaannya adalah, berapa ekor burung di atas pohon tersebut? Jawabannya masih 5. Kenapa? Yang 4 itu baru merencanakan untuk terbang. Artinya, kalau masih rencana, keep dulu. Misalnya, rencana Anda akan menikah tahun depan. Anda udah posting dari sekarang, doakan kami akan menikah tahun depan. Kalau Tuhan tidak menjodohkan kalian, akhirnya kalian bubar. Kan repot. Lagian media sosial itu isinya bukan cuma orang yang satu visi dengan kita. Banyak sekali orang yang bergabung dengan media sosial kita, yang tergabung di media sosial kita itu hanya ingin lihat kita, hanya ingin kepo. Mereka tidak peduli gitu ya. Kalau masih berupa rencana, kita usahakan dulu rencana itu berhasil. Setelah berhasil, silakan posting ke media sosial. Ini loh hasil dari rencana yang sudah Anda rencanakan dari 2 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu. Itu lebih cerdas daripada hanya posting rencana, wacana, dan wacana. Yang keempat adalah
orang-orang cerdas tidak akan mengumbar hartanya di media sosial. Poin ini memang akan terbuka ruang diskusi gitu. Karena ini akan jadi pro dan kontra. Apalagi sekarang ini lagi ramai di sosial media itu ada seorang sosiolog, dia memprotes mengenai gaya hidup artis yang terlalu mengumbar tentang kekayaannya di media sosial. Dan terjadi pro dan kontra. Saya tidak mau terjebak untuk membahas hal tersebut di channel YouTube saya, karena yang pertama itu bukan bidang ilmu saya, dan yang kedua saya tidak mengenal mereka secara mendalam. Tidak mungkin kita menjudge orang hanya dari kulit luarnya aja. Kita harus kenal dia dalam sehingga kita tahu apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Memang di satu sisi pamer tentang kemewahan di media sosial itu adalah salah satu yang dampaknya sangat negatif. Tapi di sisi lain justru konten-konten yang seperti itulah yang mendapat viewer, yang mendapat penonton yang banyak sekali di YouTube. Kalau konten-konten pamer seperti itu banyak sekali viewernya di YouTube, kalau mereka melakukan itu lagi, artinya mereka tidak sedang pamer, tapi mereka lagi melakukan strategi marketing. Untuk apa ya? Untuk mendapatkan penonton-penonton berikutnya. Kalau makin banyak yang nonton kan makin banyak juga uang yang masuk ke mereka. Kalau pandangan saya sih sah-sah saja posting sekali dua kali. Makanya kata-kata saya dari awal itu mengumbar. Kalau mengumbar itu keseringan. Yang penting niatnya kita itu kita harus luruskan dulu. Kita itu bertujuan mau pamer atau memotivasi atau mengedukasi. Karena semuanya tergantung dari niat. Kita kerucutkan pada orang yang memang hanya sering pengen pamer di media sosial. Dampaknya apa? Yang pertama adalah nanti akan banyak prasangka buruk yang terjadi dengan diri Anda. Karena orang cuma melihat dari satu status di media sosial. Walaupun Anda bilang, iya kan, saya kan baik sebenarnya orangnya. Iya, tapi orang lihat dari media sosial Anda. Yang kedua, kalau Anda sudah sekali pamer, nanti Anda cenderung akan terobsesi untuk pamer-pamer terus. Yang ketiga, kalau menurut saya, orang yang hanya pamer di media sosial itu sebenarnya orang yang tidak diakui dan butuh pengakuan. Orang-orang cerdas nggak butuh dengan pengakuan. Karena orang-orang cerdas itu bukan mengakui diri mereka, tapi mereka diakui oleh orang lain. Yang keempat, kalau Anda sering posting mengenai harta di media sosial, nanti Anda akan cenderung boros. Anda sudah tidak bisa membedakan mana kebutuhan yang butuh dan mana yang hanya sekedar ingin. Pada akhirnya seperti ini. Kalau kita melihat media sosial dengan berbagai macam netizennya gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Dan orang-orang cerdas selalu berdiskusi dengan akal, bukan dengan emosi. Mau Anda posting kebaikan, tetap aja ada yang nyinyir. Mau Anda posting pamer, mau Anda posting segala macam, tetap aja ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi semuanya dikembalikan ke kita. Karena kita hidup di dunia ini, kita menjadi cerdas supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang cerdas selalu memanfaatkan media sosialnya dengan bijak. Sebelum posting, orang-orang cerdas itu selalu memikirkan manfaat apa yang bisa didapat orang lain dari postingan dia. Dan juga sebelum posting, orang-orang cerdas ini tahu dan bisa menempatkan mana yang lebih banyak mudaratnya apabila diposting dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk diposting. Bijaklah bermedia sosial, karena bijak ciri-ciri orang yang cerdas. Terima kasih, sekian sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang cerdas itu tahu kalau bahasa itu penting. Bahkan ada peribahasa mengatakan, kata-kata itu bisa lebih menyakitkan daripada sebilah pedang. Itu betul sekali. Orang-orang cerdas itu selalu berpikir dulu baru berbicara, bukan berbicara dulu baru berpikir. Karena memang kata-kata ini itu lahir dari pemikiran. Pemikiran dulu itu akhirnya melahirkan kata-kata. Kata-kata melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, dan karakterlah yang akan menentukan nasib kita bisa kemana, bisa baik atau bisa buruk. Nah, bahasa ini bisa menentukan arah perspektif cara berpikir kita sebenarnya. Pada saat kita mampu mengendalikan kata-kata kita, pada saat yang tepat, pada timing yang tepat, insya Allah kita akan disukai orang. Waktu saya baca materi ini, saya berpikir ternyata saya bukan orang cerdas juga. Ternyata ada beberapa kata-kata yang saya sering ucapkan ke orang lain.
Nah, melalui video ini saya ingin belajar sekali bagaimana jadi seorang pemimpin, bagaimana jadi seorang yang cerdas, bagaimana orang yang disukai dan dikagumi tanpa harus ditakuti. Jadi, materi kali ini bukan cuma untuk Anda, tapi materi kali ini juga untuk saya, biar kita sama-sama belajar. Yang pertama, kata-kata yang orang-orang cerdas ini tidak pernah pakai adalah, ini bukan salah saya. Nah, memang pada saat kita terjadi masalah, apalagi dalam grup, apalagi dalam tim gitu ya, menyalahkan orang lain itu adalah hal yang paling gampang. Orang-orang cerdas itu tidak pernah memakai kata-kata itu, karena dia tahu apapun konsekuensinya, pada saat keputusan itu sudah dijalankan, keputusan itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi dia sangat pantang untuk menyalahkan orang lain. Orang-orang cerdas ini cenderung dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dijalankan. Jadi kalau memang dalam satu grup atau dalam suatu tim itu terjadi sebuah kesalahan, ya dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain dengan berkata, ini bukan salah saya. Kalau sudah terjadi kesalahan, berarti itu kesalahan bersama. Walaupun pada saat mengambil keputusan itu dia sudah tahu ini akan terjadi kesalahan, tapi karena itu sudah menjadi keputusan bersama, ya kita harus konsekuen kalau itu kesalahan kita bersama. Kalau kita cenderung menyalahkan orang lain dengan berkata, ini bukan salah saya, nanti suatu saat, suatu waktu, apabila ada pekerjaan lain, orang-orang akan menghindari bekerja sama dengan kita. Atau orang-orang sebelum kita menyalahkan mereka, mereka akan menyalahkan kita duluan atas sebuah kondisi yang tidak beres. Kalau kita mau bertumbuh ke arah yang lebih baik, kita harus menghindari banget menggunakan kata-kata, ini bukan salah saya. Nomor 2, ini kurang bagus, harusnya lebih sempurna. Nah, dalam sebuah pekerjaan, apalagi di awal-awal, tidak ada yang sempurna. Kalau kita sibuk mencari kesempurnaan, kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Mengharapkan kesempurnaan, sama saja mengarahkan diri kita untuk menuju kegagalan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Orang-orang cerdas ini cenderung tidak mencari kesempurnaan, tapi dia akan selalu melakukan yang terbaik. Pada saat dia coba lagi, dia belajar dari kegagalan untuk menjadi yang terbaik dari yang kemarin. Bukan untuk mengharapkan kesempurnaan. Jadi jika Anda terus mencari kesempurnaan dalam pekerjaan, ya siap-siap aja Anda akan kehilangan yang terbaik. Kata yang ketiga yang dihindari oleh orang-orang cerdas adalah, ini di luar pekerjaan saya. Pada saat dia mendapatkan tugas dari bosnya, dari manajernya, sesuai dengan deskripsi itu, otomatis akan ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh manajer kita, dilakukan oleh bos kita gitu. Apabila kita cuma menjalankan job deskripsi kita saja, berarti sama saja kita hanya bekerja untuk mendapatkan gaji dan untuk mendapatkan keamanan kerja. Orang-orang cerdas ini umumnya dia selalu mendiskusikan dulu. Apabila dia melihat pekerjaan dia itu di luar job description dia, justru dia mendiskusikan dulu ke atasan dia, ke manajer dia, daripada kita harus langsung menolak mentah-mentah. Siapa tahu kalau Anda menjalankan itu, mungkin jabatan Anda bisa naik atau Anda akan mendapatkan penilaian plus dari bos Anda. Kita tidak tahu. Dengan melakukan diskusi tadi, akhirnya kita mendapatkan pemahaman jangka panjang kenapa itu harus dilakukan. Kalau kita langsung menolak, kan kita tidak tahu tujuannya. Jadi orang-orang cerdas ini sangat tahu sekali. Dia tidak akan menggunakan kata-kata ini di luar job description saya. Kalau itu tidak pantas, dia bisa menolak secara halus daripada langsung menolak mentah-mentah. Yang keempat, kata-kata yang dihindari oleh orang-orang cerdas ini adalah it's not fair. Ini tidak adil. Orang-orang cerdas sangat menghindari ini karena mereka tahu kalau mereka memakai kata-kata tidak adil ini, itu sama saja kayak kekanak-kanakan gitu. Anak-anak kecil kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dia akan langsung berontak gitu. Ini tidak adil, ini tidak adil. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata itu, sama saja kita kayak kekanak-kanakan gitu. Kita kelihatan tidak dewasa dan begitu naif kalau kita selalu menggunakan kata-kata itu. Jadi kalau Anda merasa keputusan itu tidak adil dan memang benar-benar tidak adil, Anda bisa menggunakan kata-kata yang lain daripada hanya it's not fair, ini tidak adil. Mungkin dengan kata-kata yang seperti ini, Anda tanyakan sama bos Anda bilang, kenapa kok saya tidak mendapatkan itu? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan itu, supaya saya bisa meningkatkan kinerja saya lebih baik lagi, supaya bisa mendapatkan hal itu. Orang-orang cerdas selalu menggunakan kata-kata itu. Nomor 5, orang-orang cerdas tidak pernah menggunakan kata-kata
saya itu lebih pintar daripada Anda, orang-orang yang menggunakan kata-kata saya itu lebih pintar daripada Anda, itu sebenarnya dia pengen menunjukkan kesombongan dia pengen memperlihatkan kalau orang lain itu di bawah dia. Kalau memang Anda punya IQ yang bagus, kalau memang Anda punya tingkat kecerdasan yang bagus, kalaupun Anda memang lebih pintar daripada orang lain itu pasti mengakui kok. Kenapa? Karena Anda dibutuhkan di situ. Tapi kalau itu keluar dari kata-kata Anda, saya itu lebih pintar daripada Anda, itu hanya sebuah pengakuan yang sombong dan Anda pengen diakui, padahal tidak diakui. Berhentilah untuk bicara saya itu lebih pintar daripada Anda. Yang keenam, kata-kata yang dihindari oleh orang-orang cerdas ini adalah jangan tersinggung ya. Nanti, kalau, tapi, bla 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 bla. Pertamanya sudah ngomong jangan tersinggung ya, tetapi pada akhirnya menyinggung perasaan orang lain. Orang-orang cerdas tidak akan menggunakan kata-kata ini. Apalagi para pemimpin hebat itu sangat menghindari kata-kata ini. Di awalnya sudah seperti itu. Akhirnya orang sebelum mendengarkan kelanjutannya, dia sudah defensif duluan. Kenapa? Karena itu pasti menyinggung. Daripada kita menggunakan kata-kata seperti itu, mending kita mencari kata-kata yang betul-betul tidak menyinggung orang lain, tapi maksud dan tujuan kita tersampaikan dengan baik dan benar, tanpa harus menyinggung orang lain. Nomor 7, kata-kata yang sering dihindari oleh orang-orang cerdas adalah, ini memang pertanyaan bodoh, tapi bla 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 bla. Kalau orang sudah menggunakan kata-kata ini, artinya kalau dalam satu forum, yang pertama kemungkinannya ini dia tidak nyimak forumnya, atau yang kedua dia tidak percaya diri. Nah, orang-orang pintar atau orang-orang cerdas cenderung menghindari untuk menggunakan kata-kata ini. Karena kalau kita menggunakan kata-kata ini, sama saja kita tidak percaya diri dan kita tidak yakin dengan pertanyaan kita itu. Nah, persoalannya adalah kalau kita sendiri tidak yakin atas pertanyaan itu, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Tidak perlu menggunakan kata-kata ini mungkin pertanyaan bodoh. Tidak perlu. Karena orang-orang cerdas sangat menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kedelapan, orang-orang cerdas sangat menghindari untuk mengatakan saya tidak bisa melakukannya. Mungkin Anda kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Mungkin dalam hati Anda sudah bilang, aduh saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Kalau Henry Ford mengatakan, apabila Anda sudah memikirkan kalau Anda tidak bisa melakukan itu, berarti Anda tidak akan pernah bisa melakukan itu. Kalau Anda berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Kalau Anda berpikir nanti akan ada jalan keluar, insya Allah akan ada jalan keluar. Tapi kalau Anda sudah memblok pikiran Anda dan dengan kata-kata saya tidak bisa melakukan itu, maka sampai kapanpun dengan jalan seperti apapun Anda sudah tidak bisa melakukan itu. Misalnya Anda lagi berkompetisi. Dari awal Anda sudah bilang saya bakal kalah, maka Anda tidak bakal menang. Tapi kalau dari awal Anda bilang saya akan melakukan yang terbaik, saya akan menjadi nomor 1, dan Anda akan mengeluarkan tenaga dalam Anda untuk menjadi nomor 1. Walaupun pada akhirnya Anda tidak jadi nomor 1, tapi Anda sudah memenangkan pikiran Anda untuk menjadi orang nomor 1. Yang kesembilan, orang-orang cerdas ini menghindari kata-kata serahkan sama saya, ini hanya butuh waktu semenit saya bisa melakukan itu. Ada sebuah kejadian, handphone saya rusak, terus saya bawa ke tukang servis. Tukang servisnya bilang, alah ini masalah gampang nih, tunggu aja 5 menit, saya bisa selesaikan ini. Dalam hati, ekspektasi saya sama dia tinggi dong. Pinter banget nih orang ini, cerdas banget nih orang ini. Ternyata butuh waktu berjam-jam, bahkan sampai butuh waktu 1 hari. Apa yang terjadi? Ekspektasi saya itu langsung menurun. Saya langsung bilang, ya katanya bisa nyelesain dalam waktu beberapa menit. Ternyata ini butuh waktu berjam-jam. Nah, sadar atau nggak sadar, kita sering memberikan keyakinan kepada orang dengan cara-cara seperti itu. Padahal orang-orang cerdas sangat menghindari kata-kata seperti itu. Kalau dia mendapatkan tugas, dia akan analisa baik-baik apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, sehingga dia bisa menentukan berapa jam dia bisa mengerjakan itu, berapa lama dia bisa mengerjakan itu. Karena kalau kita membuat ekspektasi yang terlalu tinggi dan ternyata ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kita akan menjadi nilai minus di depan orang lain. Jadi sangat penting untuk menghindari kata-kata ini butuh waktu 1 menit, serahkan sama saya. Kita hindari kata-kata itu. Walaupun kita tahu kita bisa mengerjakan 1 menit, tapi tolong hindari menggunakan kata-kata itu. Yang ke-10, orang-orang cerdas sangat menghindari menggunakan kata-kata kan sudah saya bilang. Ada beberapa orang apabila terjadi kesalahan, apabila terjadi misalnya dalam grup, dalam tim, terjadi suatu kegagalan, untuk melindungi diri dia akan selalu berkata, kan saya sudah bilang, harusnya ini, harusnya itu.
Padahal di mana dia waktu keputusan itu diambil? Kan keputusan itu keputusan bersama. Kalau sudah keputusan bersama, menjadi tanggung jawab kita. Apabila itu terjadi kesuksesan, yaitu kesuksesan kita bersama. Apabila itu terjadi kegagalan, yaitu kegagalan kita bersama. Seperti saya bilang, menyalahkan orang lain itu lebih gampang. Karena ego kita terselamatkan. Tapi apa? Kita akan dipandang miring sama orang lain. Akhirnya apa? Pada saat ada tugas berikutnya, Anda tidak akan pernah diajak bekerja sama. Karena apa? Karena ego dan kesombongan Anda itu. Makanya orang malas bekerja sama dengan Anda. Lagian kata-kata, kan sudah saya bilang, kan sudah saya bilang. Saya lebih cenderung sering mendengarkan anak-anak saya ngomong seperti itu untuk melakukan pembelaan. Jadi artinya apa? Kalau Anda sering menggunakan kata-kata itu, berarti Anda masih kekanak-kanakan lah. Anda belum bermain dalam sebuah tim. Anda belum bekerja dengan tim yang bagus. Dan mungkin Anda bukan seorang pemain tim yang bagus. Karena memang kata-kata ini terdengar sangat sombong karena menjatuhkan orang lain. Demikian sharing santai dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa kita 5 tahun ke depan, itu ditentukan oleh 2 hal, yaitu buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Kalau zaman sekarang ini ada 3. Buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, dan siapa yang kita subscribe atau kita follow. Itu yang akan menentukan 5 tahun ke depan kita itu jadi seperti apa. Nah, banyak sekali pakar motivasi mengatakan, kasih tahu saya, siapa lingkaran teman-temanmu, maka saya akan bisa memprediksi mau jadi apa kamu 5 tahun ke depan karena melihat teman-temanmu itu. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan jadi ikut wangi. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, walaupun kita tidak kecipratan apinya, tetapi tetap kita akan kena baunya. Jadi memang, kalau kita mau sukses, kalau kita mau bahagia, penting bagi kita untuk memilih dan memilah-milah teman. Mungkin kita sering mendengar nasihat orang tua dulu mengatakan, jangan pernah pilih-pilih teman. Tapi itu beda konteks. Itu konteksnya apabila Anda anaknya orang kaya, Anda tidak boleh memilih teman-teman dari kalangan apapun. Tapi ada hal yang menarik dari sebuah pertemanan ini, yaitu makin tambah usia kita, makin sedikit lingkaran pertemanan kita. Yaitu sangat wajar, karena memang makin sedikit pertemanan, itu adalah ciri-ciri bahwa kita itu makin dewasa. Kenapa pilih-pilih teman itu penting? Karena kita itu harus memilih orang untuk mendapatkan perhatian kita, loyalitas kita, dedikasi kita, investasi waktu kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Kalau kita memilih teman yang salah, akhirnya waktu kita, energi kita, pikiran kita, dan semuanya itu pun akan sia-sia. Tapi kalau kita memilih pertemanan yang tepat, investasi tadi, investasi waktu kita, investasi tenaga, pikiran, dan semuanya itu akan ada timbal baliknya untuk kita juga. Kalau Anda ingin hidup Anda kedepannya bisa sukses, kedepannya bisa bahagia, coba Anda hindari atau Anda eliminasi untuk bergaul dengan 5 tipikal orang ini. Yang pertama adalah tipikal orang yang suka mengeluh. Mengeluh itu biasa loh ya, tapi suka mengeluh itu yang tidak wajar. Apa-apa dikeluhkan, apa-apa dikeluhkan. Makan di satu tempat, dibilang makanannya nggak enak. Makanannya enak, dibilang tempatnya yang nggak enak. Tempatnya makanannya enak, dibilang pelayannya yang kurang ramah. Pelayannya ramah, makanannya enak, tempatnya bagus, dibilang terlalu jauh dari tempatnya. Pokoknya apa aja dia keluhkan gitu. Jadi hidupnya itu selalu dengan keluhan. Apa-apa dia keluhkan. Dia selalu mencari masalah dari setiap solusi, bukan mencari solusi dari setiap masalah. Anda itu kan cuma manusia biasa juga. Anda butuh teman itu untuk sama-sama memotivasi, sama-sama mendengarkan, sama-sama membangkitkan semangat. Nah, tapi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang tukang mengeluh ini, ketemu Anda mengeluh, sedangkan semangat Anda juga naik turun, kadang naik, kadang down, kadang naik, kadang down, itu cuma akan menguras energi Anda saja. Itu hanya akan membuang waktu Anda saja. Kalau ketemu dia, yang tadinya fine-fine saja, yang tadinya bagus-bagus aja, pada saat ketemu dia, semuanya jadi tidak bagus.
Karena ada saja yang dia keluhkan. Anda kebayang nggak kalau ketemu orang-orang seperti ini gitu? Telepon Anda berkali-kali minta solusi. Aduh, ini pacar saya, ini selingkuh, gimana solusinya? Kita udah kasih solusi berkali-kali, terus apa kata dia? Saya cinta banget sama dia, bagaimana nih? Telepon lagi gitu, aduh pacar saya selingkuh, gimana solusinya, segala macam. Kita bilang sama dia solusinya, ya udah diputusin aja. Repotnya pada saat kita kasih solusi seperti itu, tiba-tiba besoknya dia baik sama pacarnya. Akhirnya dia ceritalah sama pacarnya, itu loh teman kita kemarin itu loh kasih solusi kalau kita putus. Akhirnya pacarnya dia dengan Anda itu jadi ribut. Kan berabe kalau seperti itu kan. Jadi biar tidak menguras energi Anda, eliminasilah teman-teman yang suka mengeluh ini. Tidak menjadikan dia teman bukan berarti kita membenci dia kan. Cuman kita memprotek diri kita supaya tetap semangat, tetap antusias. Karena hidup di luar sana itu membutuhkan energi positif yang luar biasa. Kalau lingkaran Anda punya energi yang negatif, lama-lama Anda akan memandang dunia itu pun secara negatif. Jadi sangat sayang sekali, buang-buang waktu kalau Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tukang mengeluh ini. Yang kedua adalah, orang-orang cerdas tidak akan bergaul dengan orang-orang yang suka mengatur, ngebosi. Orang-orang ini merasa paling benar sendiri. Jadi semuanya itu dia merasa paling perfect. Dalam lingkungannya itu dia ngatur kanan kiri. Mau nonton di mana dia atur sesuka dia, mau nonton apa. Pokoknya atas kemauan dia. Mau makan di mana diatur, pokoknya tanpa persetujuan yang lain. Makan di mana, yang penting apa yang dia senangi, pokoknya harus makan di situ. Orang lain tidak punya hak untuk bicara, pokoknya dia yang ngatur. Kita pakai baju salah sedikit dikritik. Pokoknya udah suka ngatur, ngebosi, tukang kritik. Apa yang kita lakukan semuanya salah. Pokoknya dia yang paling benar. Janjian nonton tapi dia menentukan untuk nonton film apa. Akhirnya kita menonton film yang dia sukai. 2 jam kita ya bete aja gitu nonton film yang kita tidak sukai. Ya habis energi dengan orang-orang seperti ini. Kita ini berteman, bukan kita diwajibkan untuk menuruti satu perintah itu. Nah, teman-teman seperti ini tanpa sadar banyak loh di lingkungan kita. Ya kita harus menjauh dari dia. Kita harus mengeliminasi dia sebagai teman kita. Kenapa? Buang-buang waktu kita melakukan sesuatu yang dia sukai sedangkan kita tidak sukai. Padahal pertemanan itu sama-sama kita melakukan apa yang kita sukai. Jadi kalau Anda pengen hidupnya tenang, bahagia, tidak ngedumel dalam hati, tidak dongkol dalam hati, maka Anda harus mengeliminasi orang-orang yang suka ngatur, ngebosi sama kritik ini. Yang ketiga, orang-orang cerdas akan menghindari untuk bergaul dengan teman-teman yang nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri ini seperti apa? Pinjem uang, lupa. Pinjem motor, nggak diisi bensinnya. Kerja kelompok, dia malah pacaran. Pinjam barang, jaket, baju, sepatu, jadi hak milik. Pokoknya kalau ketemu dia, ada aja yang bikin jengkel. Karena orangnya nggak tahu diri. Kalau dikasih tahu, dia malah pura-pura lupa ingatan. Jadi, Anda harus mengeliminasi teman-teman yang nggak tahu diri ini. Yang keempat, Anda harus menghindari untuk berteman dengan orang-orang yang tidak tepat waktu. Orang yang menghargai waktu. Setidaknya dia menghargai 3 hal. Yang pertama, dia menghargai waktu yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, dia menghargai waktunya orang lain. Yang ketiga, dia menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau orang tidak tepat waktu ini, artinya dia tidak menghargai 3 hal ini. Orang yang tidak tepat waktu ini ada beberapa kemungkinan. Tapi kemungkinan terbesar adalah janji dengan Anda itu tidak prioritas. Jadi Anda harus mengeliminasi dari lingkaran pertemanan Anda ini orang-orang yang tidak tepat waktu ini. Janjian saja dia tidak bisa tepat. Bagaimana dia bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi? Orang-orang yang menghargai waktu adalah ciri-ciri orang yang dapat dipercaya untuk mengemban suatu amanah. Berteman dengan orang yang tidak tepat waktu, tidak tepat janji, itu hanya bisa menguras energi kita, bisa menguras tenaga kita, dan bisa menguras kebahagiaan kita. Yang kelima, kalau Anda pengen hidup Anda bahagia, Anda hindari berteman dengan orang-orang yang suka gosip dan banyak drama. Anda berteman dengan orang-orang yang banyak gosip dan suka drama ini, sama aja Anda downgrade. Karena Eleanor Roosevelt pernah berkata, great mind talking about idea, average mind talking about event, dan small mind talking about people. Berarti kan Anda tahu, dari 3 kategori ini dia berada di kategori mana? Yang pasti dia berada di kategori small mind. Ketemu dengan orang-orang seperti ini, yang kita lakukan hanyalah gosip, mengkritik, ceritakan orang lain, downgrade kita. Udah suka gosip, banyak drama. Apa yang dia tampilin di media sosial dia tidak sesuai dengan kehidupan nyata dia. Semuanya dijadiin drama. Pengen jadi pusat perhatian, pengen jadi center of attention, supaya dia selalu diperhatikan.
kita juga butuh diperhatiin dong. Kita berteman kan saling memberi, saling menerima. Kalau kita cuman selalu mendengarkan orang lain tanpa kita juga didengarkan, ya capek dan buang-buang energi saja. Jadi, apabila Anda mempunyai teman yang suka gosip dan banyak drama itu, sebaiknya kalau Anda ingin kehidupan Anda bagus, kehidupan Anda sukses, Anda eliminasi untuk berteman dengan orang-orang seperti ini. Teman yang baik adalah teman yang pada saat kita menceritakan hal-hal yang paling memalukan dalam hidup kita, dia mendengarkan kita dan tersenyum. Teman yang baik, pada saat kita menceritakan kenapa kita bisa insecure, dia selalu mendengarkan kita dan berkata sabar. Teman yang baik adalah pada saat kita menceritakan cerita personal dan profesionalisme kita, dia selalu ada di samping kita. Menurut Aristoteles, apa itu teman? Sebuah hunian jiwa tunggal dalam satu tubuh. Jadi, kalau Anda pengen hidup Anda bahagia ke depannya, kalau Anda pengen sukses ke depannya, kalau Anda ingin hidup Anda selalu lebih kuat, maka mulai sekarang, mulailah memilih dan memilah mana yang harus dijadiin teman dan mana yang harus dieliminasi. Terima kasih. Demikian sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.